Jadi tuh baru nih beberapa bulan yang lalu nih aku dapat bride. Dia tuh meritnya di sini. Dia mau pakai baju tuh seksi banget dari ujung ke ujung tuh agak transparan. Nah kan gue yang bikin deg-degan ya. Takutnya tuh ntar mamanya mertuanya ngeliat kok begini gitu kan. Sepanjang tiap kali datang kok nggak ngajak mamanya. Aku selalu nanya mamanya nggak diikut atau orang tuanya nggak diikut. Enggak cuy, udah biarin aja gitu. Takut banget kan. Tapi ada nggak yang datang tuh dengan clueless? Aku nggak tahu mau bikin apa gitu, mau bikin model kayak apa gitu. Oke, gue ada satu cerita nih, boleh nih ya cerita ya? Ya dong, boleh. Jadi ada satu bride nih, dia datang dan dia bilang dia udah isi duluan gitu. Oh ya, congrats gitu kan. Tapi ada tapinya, nggak ada yang tahu selain dia dan calon suami dan aku. Dan dia maunya orang ketiga yang tahu ya gitu kan. Jumpa lagi dengan saya Teresa di OTW, obrolan tentang wedding. Nah, pernikahan adalah sebuah momen yang sangat spesial. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita bicara soal gaun pengantin, di mana setiap pasang mata pasti akan tertuju pada mempelai wanita beserta dengan gaunnya yang cantik. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa menemukan gaun yang cantik tapi juga sangat pas untuk kita kenakan di hari pernikahan? Bersama saya telah hadir Iren Daniel, seorang desainer gaun pengantin yang sudah tidak asing lagi dengan karya-karyanya yang luar biasa, di mana gaun-gaunnya itu bisa membuat para calon pengantin tampil dengan sempurna. Langsung saja yuk kita ngobrol lebih lanjut dengan Iren. Halo Iren, apa kabar? Baik. Ya, lagi sibuk apa nih sekarang? Ya bikin gaun ya. Masih ya, tetap ya. Masih tetap. Karena basicnya memang dibikin gaun ya. Betul. Nah, oke Ren, boleh nggak kamu ceritain ke kita semua di sini awal mulanya kamu terjun ke dunia ini tuh gimana gitu? Oke, ceritain dari awal nggak apa-apa nih? Iya, sampai besok dong. Gitu nggak apa-apa ya? Kita dengarkan. Jadi aku tuh 2014 aku tuh udah kuliah sambil kerja. Kerja tuh jaga toko Tanah Abang. Jadi aku tuh dulu pegawai Tanah Abang, bukan yang punya toko loh ya, pegawainya gitu yang kerja jagain toko orang. Nah, pulang dari toko itu kan aku suka dipanggil ke konveksi. Di konveksi tuh aku ngerasa tuh kayaknya lebih seneng ke konveksi. Kayaknya wah ini pola ini digabung sama ini jadi tangan. Jadi lucu gitu menurut aku. Yang di situ aku oke deh, aku pengen resign dan aku pengen memulai usaha sendiri. Nah, awalnya tuh aku jualan ready to wear dulu kayak kemeja-kemeja gitu yang biasa-biasa dulu. Habis itu baru aku jualan coba menantang diri lagi tuh. Jualan baju pesta akan lebih susah lagi tuh. Nah, habis itu baru beraniin diri jualan baju wedding. I see. Gitu. Nah, awalnya tuh ya ini proses ya. Awalnya dari sebulan 1 pengantin. Udah bersyukur tuh ada kan. Sebulan 4, sebulan 10, wah bangga banget. Sampai tahun kemarin kita tuh pernah rekor satu hari tuh 16 pengantin dan 23 pengantin. Satu hari tuh, bukan 1 bulan tuh ya? Bukan, 1 hari. 1 hari. Jadi kalau nggak salah tuh tanggal 23 September, 1 hari tuh kita 22 pengantin. Wow. Nah itu rekor banget tuh. Wow. Keren sih, keren. Jadi dia di pegawai deh tuh. Iya benar. Tapi dari perjalanan ini ya, kamu tuh melihatnya tuh desain kamu itu sebenarnya lebih ke arah mana sih gitu? Apakah ya mungkin gaun pengantin internasional atau yang kayak gimana gitu? Mungkin boleh kamu ceritain nggak? Oke, jadi udah pasti aku lebih ke international wedding. Arahnya tuh lebih ke modern klasik. Modern klasik. Jadi ada touch of modernnya, tapi tetap ini baju tuh kalau lihat fotonya 10 tahun lagi tuh bajunya masih timeless gitu, masih bagus. Oke. Nah, tapi gimana caranya kamu bisa menemukan style yang unik gitu kan? Kayak kamu bilang, apalagi maksudnya model baru tapi 10 tahun kemudian itu masih bisa terlihat cantik gitu. Kamu bisa menemukannya tuh gimana gitu? Maksudnya kamu banyak review atau mungkin malah kayak ketemu calon pengantin terus langsung ngelihat kayaknya gue bikinin ini deh buat dia gitu. Oke, kalau lihat dari style dulu nih, biasanya kan sekarang udah banyak tuh ya, udah gampang banget mau cari apa aja bisa tuh. Biasanya aku tuh lihat kayak fashion runway luar negeri gitu. Cuman kalau style itu balik lagi ke si pembuat barang tersebut ya, stylenya tuh kayak gimana menghasilkan gaun yang seperti apa. Jadi lebih ke style yang bikin. Gitu. Oke. Nah terus nih, kamu pernah punya cerita unik nggak sih gitu lah tentang pengantin yang datang ke kamu terus kayak aku mau pakai baju ini model gaunnya kayak gini gitu tapi mungkin
sesuai atau tidak sesuainya ini kan kembali lagi ya. Kadang kan kita perempuan tuh pasti punya ini dong impian gitu loh, wedding dress kayak nanti kalau mau merit maunya model kayak gini gitu kan. Nah itu tuh gimana, pernah punya pengalaman nggak, pengalaman unik gitu? Model dressnya nih ya. Iya. Jadi tuh baru nih beberapa bulan yang lalu nih aku dapat bride. Dia tuh meritnya di sini. Dia mau pakai baju tuh seksi banget dari ujung ke ujung tuh agak transparan. Nah kan gue yang bikin deg-degan ya, takutnya tuh ntar mamanya, mertuanya ngeliat, kok begini gitu kan. Sepanjang tiap kali datang kok nggak ngajak mamanya, aku selalu nanya, mamanya nggak diikut atau orang tuanya nggak diikut. Enggak Ci, udah biarin aja gitu. Takut banget kan. Sampai udah mau tinggal seminggu lagi nih dia akan datang ngambil. Ini udah yakin ya bajunya seksi, tebus pandang semua gini ya, iya yakin Ci. Ternyata pas udah selesai wedding, Ci bajunya pada bilang bagus banget. Gue tenang banget deh. Aduh, tapi ada komplain gak tuh dari parentsnya? Aku tanya, orang tua ada yang nanya nggak, kenapa gini? Enggak Ci, katanya malah unik dan bagus. Berarti orang tuanya juga berarti setuju udah ya. modern juga nih modern gitu. juga. Walaupun meritnya di Indo ya gitu kan. Oke, nice ya. Pernah nggak pengantin datang itu kayak mereka clueless banget gitu loh? Kalau tadi kan udah tahu nih gitu, gue maunya kayak gini gitu. Tapi ada nggak yang datang tuh dengan clueless, Ci aku nggak tahu mau bikin apa gitu, mau bikin model kayak apa gitu. Oke, gue ada satu cerita nih, boleh nih ya cerita ya? Ya boleh. Jadi ada satu bride nih, dia datang dan dia bilang dia udah isi. Udah isi duluan gitu. Oh ya, congrats gitu kan. Tapi ada tapinya, nggak ada yang tahu selain dia dan calon suami dan aku. Dan dia maunya orang ketiga yang tahu ya gitu kan. Aku bilang gitu. Jadi bajunya mau kita ganti aja nih, jadi A-line gitu kan, atau ball gown, nggak apa-apa, ganti aja bajunya, aku bilang gitu. Enggak Ci, gue tetap mau pakainya mermaid. Jadi kalau mermaid itu kan dibentuk badan banget, ngepres kan semuanya. Mau pakai mermaid nanti sampai ke pesta udah berapa bulan, udah 4 bulan katanya. Itu nggak apa-apa tuh. Ya Ci, pokoknya terserah lu gimana caranya lu bikin sampai gue mau pakai mermaid dan perut gue nggak kelihatan. PR berikutnya nih ya. Iya. Jadi ya emang hidup banyak PR-nya ya. Jadi ya udah tuh aku pikir-pikir, ya udah deh coba tetap pakai mermaidnya tuh kita bikin lipetan-lipetan di bagian perutnya jadi supaya menyamarkan gitu kan. Ya udah tuh dia fitting, kelihatan nggak nih, coba foto dari samping belakang, yang sibuk foto tuh gua, kan tanggung jawab ya gitu kan, pokoknya nggak ada yang tahu ya Ci gitu dengan baju mermaid gitu. Nah udah ternyata aman gitu, sampai hari H juga aman banget gitu, kayaknya nggak ada orang yang tahu selain tetap masih kita bertiga tadi gitu. Good lah ya kalau gitu ya, berarti salah satu kepuasan gitu tersendiri juga. Iya, makanya untung di satu tim kita semua juga untung gitu pas udah kelar. Nah balik lagi kan banyak nih pasti karakter kan beda-beda nih setiap calon pengantin kan. Gimana caranya kamu tuh bisa mengenali gitu karakter mereka gitu loh? Apakah memang kamu harus research dulu kah, atau misalnya kayak ya mungkin kenalan lebih dulu lah ya, kenalan lebih lanjut sampai akhirnya putusin deh emang itu tuh cocoknya pakai gaun kayak gini gitu. Jadi biasanya ini kan ketemu nih sama klien face to face. Nanti gue biasa kalau pakai masker pun gue suruh dia buka dulu, biar benar-benar kita bisa lihat. Terus kan kita lihat dari cara dia berpakaian, terus dari gayanya dia, stylenya. Nah kemudian terus aku tanya lagi kayak weddingnya di mana, terus berapa orang, terus udah gitu dekorasi weddingnya tuh gimana. Nah dari situ kalau masih dia clueless, aku selalu nanya, sebenarnya wedding dream impian kamu tuh kayak apa sih? Kayak vibes-nya tuh kayak apa? Apakah outdoor, indoor, pantai, atau ballroom, atau aku mau kayak princess? Nah, aku tanya. Setelah udah terkerucut, aku tanya lagi kayak, kalau gitu misalnya dengan jumlah packsnya 600 packs gitu, kita jalan ke ball gown ya, karena biar lebih mewah tuh kelihatannya. Terus biar lu nggak hilang tuh di antara orang nanti hari hanya. Nah dari awal itu tanya dulu tempatnya, vibes-nya dan lain-lain, baru coba kita desainin suka nggak yang begini, nanti badan atasnya kita kasih modifikasi misalnya, atau kita kasih pita, kita kasih ruffle gitu. Nanti untuk holy matrimony-nya juga kita tutupin, kita bedain gitu. Berarti itu ngaruh banget ya antara mungkin venue-nya seperti apa, ya dekorasinya seperti apa, jumlah tamunya juga seperti apa, itu tentu saja bisa mempengaruhi model ya, modelnya. Itu mungkin memang buat orang-orang yang ceritanya
masih bingung nih gitu, nggak tahu nih mau pakai yang mana. Nah tapi gimana kalau misalnya sekarang mereka udah tahu banget nih, aku mau pakai gaunnya tuh kayak gini gitu loh. Tapi kamu sebagai desainer kan mungkin kamu bisa lihat gitu bahwa bentuk tubuh yang seperti ini kayaknya kurang cocok nih gitu untuk pakai gaun yang model seperti ini. Nah gimana kalau kamu memberikan solusi ke pengantin tuh gimana? Oke, jadi aku tuh bakal kasih dia beberapa contoh yang udah ada di studio dulu nih. Nah, ini misalnya kamu pengennya mermaid, nah ini nih kita contohin dulu. Terus dia tetap pengen, kan namanya udah impian ya gitu. Oke, kita tetap perjuangin dulu impiannya untuk misalnya pakai baju mermaid. Nah, mungkin ada bagian-bagian yang harus ditutup. Jadi menurut aku itu tugas kita sebagai wedding designer itu adalah menutupi bagian yang tidak dipedein sama si calon pengantin gitu. Terus udah gitu, jadi baju itu ngikutin badan, bukan badan ngikutin baju kalau aku. Jadi kita tetap bisa perjuangin apa yang menjadi impian si pengantin. Karena kan wedding dress tuh punya impian, tiap orang beda-beda tuh. Iya. Nah ini menarik banget ya. Jadi buat kamu yang udah tahu nih sebenarnya pengen banget gitu ya mau pakai gaun seperti apa gitu kan. Tapi mungkin kadang ya kita perempuan karena suka nggak pede ya, misalnya tangannya gede atau kayak gimana gitu ya. Nah itu datang saja ke Iren ya. Karena Iren bisa menyempurnakan penampilan kamu sesuai dengan gaun yang memang kamu pengen gitu kan. Ya oke. Nice sih. Dan itu menurut aku tuh bagus banget ya. Jadi balik lagi karena semua tuh punya wedding impian lah ya seperti apa, dan ya bersyukur banget kalau emang kamu benar-benar bisa menyempurnakan itu gitu dan akhirnya mereka bisa menikah dengan gaun pilihan dia gitu ya. WO-nya bilang ini calon pengantin prianya meninggal gitu, kayak gue kayak aduh gitu. Aku masih kayak ya bener kok gitu kan, beneran ini gitu kan di rumah duka ini gitu. Waduh gimana tuh. Aku nggak berani cari pengantinnya, aku bingung gitu harus ngomong apa, karena dia saking sukanya sama baju itu. Dia bilang, biasa kan kalau orang customer kan habis bikin baru dia balikin lagi tuh ke aku. Dia mau beli buat kenang-kenangan, mau disimpan gitu. Dia udah bilang, gue bakal beli baju karena gue suka banget sama baju ini, kayak wedding dream dress gue banget gitu. Aku bingung nggak tuh mesti ngomong apa. Tapi nggak kesampaian gitu ya. Iya. Ya udah, terus akhirnya udah lewat 2-3 minggu gitu ya, aku coba cari gitu. Ya pasti terpukul banget ya, karena cowoknya juga nggak pernah lihat, ini udah direncanakan mau surprise, mau bikin cowoknya terharu gitu. Iya, jadi cowoknya nggak pernah dateng. Nah cuman H- sebulan, ya mungkin itu udah jalannya gitu udah. Ya, cuman ya aduh gitu. Iya sedih sih ya. Oke. Itu sih salah satunya yang terngiang-ngiang banget deh. Iya.